Bapak Ibu yang Kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom, dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu karena webinar akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat, semangat Bu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Kosade Sabita selaku MC pada kegiatan webinar series 7 pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalankan aktivitas. Sebelumnya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung kembali dalam kegiatan webinar pada hari ini. Semoga kebersamaan kita pada kesempatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi akademik, tetapi juga menjadi momentum yang baik untuk menambah wawasan, berbagi pengalaman, serta memperkaya pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Yang kami hormati Dekan FKIP Universitas Singapura Bangsa Karawang, Profesor Dr. Haji Sutirna MPD. Yang kami hormati Ketua Jurusan MIPA Ibu Dr. Hanifah Nurul Sopiani MPD. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Matematika Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Yang kami hormati para dosen Program Studi Magister Pendidikan FKIP Unsika. Yang kami hormati narasumber yang telah membersamai kita pada siang hari ini, Bapak Dr. Eka Satya A. Afriansah, MSc. Dan yang kami hormati moderator kita pada kegiatan siang hari ini, yaitu Ibu Elna Maratus Soliha, SPD, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali pada kegiatan webinar series 7 Magister Pendidikan Matematika Unsika dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan webinar series 7 ini menghadirkan materi yaitu dari masalah nyata ke angka, membangun jembatan realistik melalui pendekatan RME. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi sebelum kita memasuki rangkaian acara utama, diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kepada moderator kita pada siang hari ini, Ibu Elna Maratus Soliha, apakah sudah hadir? Sudah hadir Kak Anissa? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Elna Maratus Solihah selaku moderator, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anissa sudah mempersilahkan saya. Sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah Ibu? Sudah Bu Elna. Baik, yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, Profesor Dr. Haji Sutirna SPD MPD, yang kami hormati Ketua Jurusan Matematika dan IPA FKIP Unsika, Dr. Hanifah Nurul Sopiani SPD MPD, yang kami hormati Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain SPD MPD, dan juga tentunya narasumber kita pada webinar series 7, Dr. Eka Satya Aldila Afriansyah SSC MSc. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena pada kesempatan ini kita dapat hadir dalam kegiatan webinar series yang diselenggarakan oleh Magister Pendidikan Matematika Universitas Dian Perbangsa Karawang. Dan hari ini adalah series ketujuh dengan tema dari masalah nyata ke angka, membangun jembatan realistik melalui pendekatan RME. Perkenalkan, saya Elna selaku moderator dan kebetulan juga saya juga merupakan mahasiswa dari Magister Pendidikan Matematika Unsika yang pada siang hari ini akan memandu jalannya diskusi kita. Tema yang kita angkat sangat relevan dengan pembelajaran matematika masa kini, khususnya bagaimana guru mampu mengaitkan pengalaman nyata peserta didik dengan konsep matematis yang lebih formal melalui pendekatan realistic mathematics education. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ya, sudah terlihat ya. Ini adalah kurikulum vitae dari narasumber kita pada siang hari ini. Saya sudah cek juga beliau ternyata sudah bergabung bersama kita. Selamat siang Pak Eka. Sebelum kita mulai Pak Eka, saya izin dulu memperkenalkan Bapak melalui kurikulum vitae ini. Nama narasumber kita pada siang hari ini adalah Dr. Eka Satya Aldila Afriansyah SSC MSc. Beliau juga merupakan Ketua IMES Jawa Barat dan tentu saja beliau ini adalah dosen dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Beliau juga sudah punya Sinta ID, Garuda ID, WOS ID, dan juga Scopus ID tentunya. Beliau menamatkan pendidikan S1-nya di UPI Bandung pada jurusan Matematika, kemudian dilanjutkan dengan jurusan S2 Pendidikan Matematika di Unsri dan Utrecht, dan juga S3-nya beliau tempuh di UPI Bandung, juga dalam jurusan atau program studi pendidikan matematika. Pengalaman beliau di bidang publikasi, beliau sebagai chief editor pada jurnal Radian, Mosyarafa, Plus Minus, dan PME. Beliau juga merupakan editor section pada jurnal Gantang, jurnal Edumatika, JIPM, Caksara, dan Indonesia. Beliau juga merupakan reviewer atau Mitra Bebestari Nasional pada jurnal Matematika, jurnal Lemma, Infinity Journal, jurnal Medifes, Jurnal Lentera Pendidikan, Jurnal Ilmu Pendidikan, Balai Aksara, Pakemas, JMSCE, Jurnal Perisai, Jurnal Derivat, Jurnal Aksioma, dan juga Jurnal Alphamart. Beliau juga selain reviewer nasional, beliau juga merupakan reviewer internasional pada Education Journal dan Frontiers in Education. Beliau juga merupakan penulis pada berbagai jurnal nasional dan internasional, dan tentu saja beliau merupakan asesor akreditasi jurnal ilmiah nasional dan juga fasilitator jurnal ilmiah nasional. Ya, itulah dia profil dari narasumber kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, saya sapa dulu Pak Eka, Pak Dr. Eka, silakan. Apakah sudah hadir? Ya, Bu Ana, Ya, selamat siang Pak Dr. Eka. siang. Ya, kita hari ini akan membahas tentang ini, Pak. Membangun jembatan realistik melalui pendekatan RME. Sepertinya sebetulnya mungkin dari peserta di sini beberapa mungkin sudah mengenal apa itu RME, tapi kami sangat menunggu nih, Pak. Bagaimana artinya gitu dari masalah nyata ke angka membangun jembatan realistik melalui pendekatan RME. Untuk itu kami persilahkan kepada Dr. Eka Satya Aldila Afriansyah, SSC MSc. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk menjelaskan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ana, sudah memperkenalkan saya, begitu ya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah terdengar jelas, Bapak. Oke, Alhamdulillah ya. Boleh saya minta tolong untuk di-share-kan PowerPoint-nya? Apakah sudah muncul, Pak? Ya, sudah muncul ya. Bisa dibuat slideshow nggak? Sudah kelihatan, Pak? Oke. Sudah di slideshow, Ya, silakan. terima kasih, Bu Ana. Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat,
Bapak Dekan kita, Dekan FKIP, Profesor Sutirna MPD, kemudian yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Matematika, Ibu Dr. Hanifah Nurus, kemudian Bapak Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Matematika, Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, dan juga kepada Bapak Ibu Panitia Webinar, serta Bapak Ibu peserta webinar series yang ketujuh pada hari ini. Semoga semuanya dan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi terkait dengan apa yang telah saya tulis di PowerPoint saya, yaitu membangun jembatan realistik melalui RFE. Tentunya seperti yang telah Bu Ana sebutkan tadi, pastinya Bapak Ibu sudah mengetahui studinya terkait dengan RME ini ya, Realistic Mathematics Education. Jadi pembahasan hari ini harusnya sudah klik ya, sudah nyambung gitu ya, bukan hal yang baru lagi buat Bapak Ibu sekalian. Harapan saya melalui paparan saya kali ini, kita bersama-sama dapat melihat bahwa matematika ini bukan sesuatu yang harus ditakuti oleh siswa. Bukan cuma kumpulan rumus saja, tetapi bisa menyadarkan siswa nantinya bahwa matematika ini adalah suatu proses membangun makna, membangun konsep dalam diri siswa dari apa yang sudah diketahui oleh siswa sebelumnya, cara berpikir matematika mereka seperti apa, dan sampailah nanti kepada konsep yang ingin kita coba. Next slide, Bu Elna. Oke, tadi perkenalan sudah oleh Bu Elna. Nah, saya langsung saja masuk ke permasalahan awal. Nah, di sini sebelum kita bicara masuk ke teori lebih jauh gitu ya, saya ingin lihat dulu nih masuk ke yang sederhana yang pastinya buat Bapak Ibu ini permasalahan ini mudah banget gitu ya. Ini kita punya permasalahan ibu memiliki 3 kue. Kemudian 3 kue ini untuk siapa? Untuk 4 orang anak. Nah, pertanyaan ini kalau kita tanyakan kepada siswa gitu ya, gimana nih cara ngebaginya supaya adil begitu ya. Kalau pertanyaan saya kepada Ibu semua, cara seperti apa saja yang mungkin bisa Bapak Ibu bayangkan, bisa Bapak Ibu pikirkan terkait dengan permasalahan ini, begitu ya. Nah, dari satu konteks sederhana ini aja, kita bisa mendapatkan berbagai cara pandang yang berbeda. Nah, sudah didapat ya Bapak Ibu ya, jawabannya ya. Next slide, Bella. Nah, di sini saya udah kumpulkan beberapa jawaban. Nah, coba kita perhatikan. Kemungkinan ada siswa yang menjawab, ada yang membagi setiap kue ini menjadi 4 bagian. Jadi ada 3 kue tadi ya, menjadi 4 bagian masing-masing. Kemudian dihitung tuh secara counting biasa begitu ya, dia anggap sebagai bilangan bulat semuanya. Jadi ada 12 tuh. Dibagilah 12 itu ke 4 anak. Jadi masing-masing dapat 3 bagian gitu ya. Nah, 3 ini dari mana? 3 ini dari 4 anak. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada yang berpikir dia bagi setengah, pokoknya setengah dulu, lagi sikonnya sesuaikan. Kemudian juga yang melihat satu kue itu untuk 4 anak, jadi masing-masing kue dibagi 4 gitu ya. Jadi ada seperempat, 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 ditambahin semuanya, jadi masing-masing dapat 3/4. Ada juga yang memakai strategi mungkin distribusi langsung dan sebagainya. Nah, mungkin ada cara-cara
yang dituliskan di PowerPoint ini yang sama dengan yang dipikirkan oleh Bapak Ibu semua. Atau mungkin ada yang tidak tercantum. Nah, itu semuanya tentunya valid. Benar, begitu ya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa siswa tidak harus selalu memulainya itu dari rumus, tapi bisa juga dari suatu masalah. Ya, dapat kita apa namanya pertanyaan pemantik begitu ya, supaya intuisi siswa terkait dengan apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya, pengetahuan informalnya begitu ya, dapat tergugah, dapat muncul, sehingga itu membuat suatu awalan yang baik untuk proses selanjutnya. Nah, di sini, di soal ini kita bisa melihat beberapa siswa mungkin yang memiliki jawaban yang berbeda-beda itu ada yang menggunakan konsep pecahan, ada yang menggunakan konsep pembagian, terus penjumlahan pecahan, perkalian pecahan, dan sebagainya. Itu bisa tumbuh secara alami. Gitu ya. Kita atur, tapi itu muncul dari mereka sendiri. Next slide, Bu Elna. Nah, sekarang saya ingin kita melihat refleksi diri apa yang terjadi kalau di kelas kita. Nah, kalau kalau yang saya cantumkan ini mungkin di banyak kelas gitu ya. Saya kurang tahu di kelas Bapak Ibu bagaimana. Eh, kita sering mulai dari definisi. Dan itu apa, bla 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 bla, terus kasih rumus, terus kasih contoh soal, kasih soal, dan diakhiri levelnya naik lah dikasih soal cerita. Gitu. Secara umum jalannya seperti itu. Tapi apa kalau yang difikirkan oleh siswa gitu ketika mendapat hal tersebut, ketika berdefinisi ada muncul pertanyaan, ini untuk apa ya Pak? Ini untuk apa ya Bu? Jadi nggak ada maknanya buat siswa. Kasih rumus, rumus lagi, rumus lagi. Kebanyakan rumus Pak susah dihafal. Terus dikasih latihan soal, kok beda ya Pak sama contoh soal? Kan jadi nggak bisa ngerjain. Ini gimana Pak caranya? Gitu. Kalau dikasih soal cerita, lah ini cara ngitungnya gimana Pak? Mana yang harus dihitung? Jadi mereka kebingungan gitu. Nah, ini penting untuk kita renungkan gitu karena seringkali yang kita ajarkan itu nggak langsung bermakna bagi siswa kita gitu. Next slide, Gana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah di kelas kita sendiri, kita sebagai guru sudah memberikan ruang buat siswa kita untuk membangun strategi mereka atau malah kita langsung kasih rumus aja, kasih soal aja, kerjain. Nah, yang perlu kita pikirkan karena ada letak perbedaan antara mengajarkan matematika dengan mengajarkan siswa untuk berpikir matematis. Nah, matematika itu kan harusnya kan jadi semacam jembatan gitu ya antara naluri anak, pengetahuan informal anak menuju logika formal mereka. Konsep formal matematika yang kita tuju. Nah, artinya tugas kita bukan hanya menyampaikan prosedurnya aja, tapi bantu siswa untuk bergerak dari pemahaman yang awal, intuitif siswa, menuju ke pemahaman formal mereka yang lebih terstruktur. Oke, next slide, Buana. Nah, ini merupakan apa namanya kalimat yang paling dikenal kalau di RME, di Advanced Mathematics Education, karena ini adalah awal mula pencetus RME ini kan Frodental, Frodental. Frodental di tahun 91 sebelumnya.
Ya, kalau 91 di buku selanjutnya di tahun 73 mengikrarkan begitu ya, mathematics as human activity. Jadi artinya matematika itu bukan benda jadi yang turun dari langit yang kita terima gitu ya. Tetapi matematika itu merupakan hasil aktivitas manusia dari mulai memahami sesuatu, mengorganisasi sesuatu, mengumpulkan sesuatu sampai dia memecahkan suatu masalah gitu ya dari hasil aktivitas manusia. Karena itu kita dalam belajar matematika juga harusnya sih mengikuti hal tersebut gitu ya. Jadi bagaimana siswa kita membangun pemahaman mereka dari mulai apa yang mereka miliki sampai mereka mendapatkan hal yang baru yang dapat digunakan nantinya. Hal baru itu menjadi syarat atau prasyarat awal ketika mereka belajar sesuatu yang baru berikutnya gitu. Ini dari yang informal menuju yang formal. Oke, next slide gimana? Nah, bridging, jembatan. Ini yang saya ambil di judul gitu ya. Jadi saya ambil kata kuncinya itu jembatan gitu ya. Nah, di sinilah konsep bridging atau jembatan menjadi sesuatu yang penting dilihat dalam RNA. Perjalanan yang dimulai dari konteks, mulai dari sesuatu yang kita kan itu dekat dengan siswa, lalu bergerak ke model of. Jadi di istilah matematika ada konteks, kemudian masuk ke model of, nanti bergerak lagi ke model for, dan akhirnya menuju ke matematika. Konteks itu situasi, masalah, situasi nyata yang diberikan oleh guru, seperti halnya tadi pertanyaan pemantik tadi, begitu ya, yang menggugah intuisi siswa dan agar mereka berpikir dari apa yang sudah mereka miliki sebelum memecahkan masalah tersebut. Gerak ke model of. Model of ini adalah seluruh strategi yang mereka tuliskan, seluruh coretan yang mereka buat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nanti masuk ke model 4. Model 4 ini adalah model yang ingin kita tuju. Cara seperti apa yang dekat ke matematika formal nantinya. Kayak misalkan kalau misalkan kita butuhnya apa namanya aljabar begitu ya atau mungkin aritmatika mungkin ada yang menggunakan tabel, ada yang menggunakan garis bilangan itu masih taraf model core-nya. Nanti masuklah ke abstrak nanti di matematika formal. Jadi prosesnya itu nggak langsung dikasih rumusnya, dikasih simbol. Tadi ada tahapan yang harus dilalui dulu agar si konsep ini dapat dibangun secara perlahan dan benar-benar dipahami oleh siswa, bukan cuma langsung siswa perlahan, siswa membangun sendiri sehingga mereka dapat meresap dan memahami lebih baik lagi. Oke, slide berikutnya, Bagaimana? Oke, di tahap awal tadi siswa itu berangkat dari konteks situasi yang nyata, begitu ya. Kemudian mereka menerjemahkan situasi tersebut dengan bahasa informal mereka dan dapatlah suatu gambar, dapatlah suatu oretan, dapatlah suatu strategi berpikir mereka. Nah, ini yang disebut dengan horizontal mathematician atau kita kenal juga sebagai matematisasi horizontal. Nah, jadi dari masalah nyatanya, masalah si konteksnya itu, siswa membentuk representasi matematika yang dekat dengan mereka sendiri. Gitu ya, cara berpikir mereka. Itu tuh matematika buat mereka. Itu horizontal mathematician. Next slide, Bu Alna. Nah, setelah itu model udah jadi model udah dibuat sama siswa, si model tersebut berkembanglah menjadi suatu model core. Nah, model core ini udah mengarah ke matematika formal nih. Jadi, si model core ini model of yang sudah diabstraksi,
yang dari coretan ini menjadi ada konsep matematikanya, udah mengarah ke simbol matematika yang akhirnya tadi bisa mengarah dari model 4 ke matematika yang lebih formal. Inilah yang disebut dengan vertical mathematization atau matematisasi vertikal. Jadi perkembangan dari informal ke formalnya bukan sekedar perubahan bentuk aja, tapi merupakan proses konseptual yang penting untuk dilalui oleh siswa. Jadi jembatan atau bridging yang ingin saya tekankan dari konteks ke model of ke model core ke matematika formal. Ya, itu penting untuk siswa. Kalau RME namanya progress matematika progresif yang sudah kita bahas ini ada dua. Jadi progresif ada horizontal mathematization sama vertical mathematization. Oke, next slide, Bu Elna. Nah, saya berjudul RME itu lebih dalam dari sekedar kontekstual. Nah, kenapa saya buat slide ini? Karena masih banyak miskonsepsi yang terjadi di luar sana, apalagi ketika RME mulai muncul, itu banyak banget miskonsepsi ini. Apa miskonsepsinya? Sering ada anggapan bahwa RME itu harus selalu menggunakan konteks yang nyata. Padahal enggak. Padahal realistik dalam RME ini bukan berarti realistik yang kita alih bahasakan dengan ke dalam bahasa Indonesia plek begitu ya, nyata, real, bukan. Tapi realistik dalam RME ini diambil dari bahasa Belanda yaitu realism yang berarti bahwa uh, imaginable kalau dalam bahasa Inggrisnya dapat dibayangkan ya. Jadi kita memilih konteksnya itu bukan harus sesuatu yang nyata, tapi dapat dibayangkan oleh siswa dan juga tentunya bermakna oleh siswa. Jadi yang terpenting itu bukan konteksnya atau barangnya harus ada kayak misalkan tadi masalah kue, kuenya harus ada, kuenya harus ada di kelas, siswa harus bisa motong sendiri, enggak harus kayak gitu. Jadi si kuenya itu siswa tahu nih kue. Mungkin dalam bayangan siswa kuenya ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk kotak, ada yang bentuk elips, persegi, dan sebagainya begitu ya. Yang penting siswa tahu kue. Dan ketika kita potong, kita bagaimana kan, siswa bisa membayangkan. Dan itu punya makna buat siswa. Ketika dipotong seperti apa, menjadi bagaimana. Nah itu realistik dalam RMB. Jadi sekali lagi realistik dalam RMB tidak harus nyata, tidak harus ada di depan mata kita, tapi cukup siswanya dapat membayangkan sehingga kita dapat menggunakan konteks atau permasalahan tersebut. Nah, kemudian ada juga itu yang pertama. Yang kedua, miskonsepsi kedua itu ketika kita menggunakan pendekatan RMP berarti masalah konteksnya itu harus yang kita angkat itu berarti yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi itu nggak harus. Sekali lagi, jadi nggak harus masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, konteks RME ini dapat dibayangkan dan bermakna buat siswa. Dapat dibayangkan dan bermakna buat siswa. Kalau bisa diangkat dalam kehidupan sehari-hari ya, alhamdulillah, syukur gitu ya. Apalagi nih, kalau kita berbicara level rendah, misalkan SD ini anak SD, yang kemampuan atau pengetahuan kehidupan sehari-harinya masih sangat kurang. Yang mereka masih bergelut dengan tontonan fiktif ya, bacaan cerita yang fiktif, yang tidak nyata, yang nggak real begitu kan. Uh, Kalau kita berbicara misalkan, saya pengen buat soal terkait dengan transportasi nih. Nah, terus saya bandingkan, saya punya dua konteks. Konteks yang pertama itu yang saya ambil dari kehidupan sehari-hari, travel, mobil travel yang mengangkut penumpang dari kota ke kota. Terus saya bandingkan nih sama konteks satu lagi, Dragon, naga.
naga yang mengantarkan penduduk desa dari desa ke desa. Nah, kalau sasarannya adalah anak SD gitu ya, level rendah, yang lebih bermaknanya, yang lebih mudah mereka bayangkannya itu apa? Dragon, naga. Nah, naga di kehidupan sehari-hari ada nggak? Nggak ada. Nah, itu dua hal yang masih menjadi apa namanya perdebatan dalam RME gitu. Jadi ada konsepsi itu yang perlu diperbaiki. Realistik dalam RME ini bukanlah eh, alih bahasa yang sekedar real nyata dalam kehidupan sehari-hari. Enggak kayak gitu. Kita yakini bahwa realistik di sini dapat dibayangkan dan bermakna bagi siswa. Itu. Oke, next slide, Bu Elna. Nah, nggak afdol kalau misalkan kita bahas RB, kita nggak bahas prinsipnya. Jadi Graf Mayer tahun 19 me- apa namanya tuliskan prinsip RMB. Yang pertama itu guided intervention, kedua dialectical phenomenology, dan yang ketiga self-developed model. Apa itu guided intervention? Guided intervention ini terkait dengan kondisi siswa dalam menemukan kembali konsep yang uh, mereka perlu bangun. Dan tugas guru apa? Tugas guru membimbing siswa mereka untuk dapat apa namanya? Untuk dapat melakukan atau kegiatan proses tersebut. Jadi guru di situ tugasnya sebagai pembimbing, bukan sebagai memberikan materi, tapi apa ya? Kalau kita boleh bantu nanti siswanya di kelas itu kita berikan semacam clue-clue yang kita nggak boleh ngasih jawabannya, tapi hanya sekedar clue saja. Kalau istilahnya itu scaffolding ya, maaf ya. Clue ini bisa membangun pemikiran siswa sampai siswa berkata, oh gitu ya, oh gitu kan, oh itu sambil berpikir lagi, selanjutnya apa nih, nextnya apa nih, oh iya, oh berarti, oh iya, masukkan gitu kan, bukan berarti oh jawabannya begitu ya, tapi ohnya di sini adalah kita membangun sesuatu, pemikiran siswa, supaya mereka, ketika mereka mendapatkan hal sesuatu yang mentok gitu ya, kita bantu sedikit, mereka bisa berpikir kembali. Nah, itu tugas guru. Dan yang kedua, dialectical phenomenology dalam hal memilih konteks tadi. Konteks yang tepat, materi apa, konteks yang tempatnya apa, agar konsep yang kita inginkan, agar siswa dapat membangun konsepnya itu muncul secara alami. Ya. Jadi kita berbicara pemilihan konteks ini memang akan sangat sulit, tapi kalau kita udah nemu pas, itu akan sangat bermanfaat bagi siswa. Yang ketiga, self-developed model. Nah, kita udah berbicara untuk self-developed model ini, yaitu tadi ya, model of sama model for. Model yang dibangun oleh siswa untuk dapat berkembang dari pemikiran yang tadinya kecil, dapat meluas sedikit demi sedikit, ya. Dengan cara apa? Dengan cara guru memberikan ruang bagi proses tumbuhnya konsep mereka, bukan sekedar langsung ke hasil akhir aja. Nggak boleh buru di sini. Di model off, di model for pun nggak boleh buru. Oke. Slide berikutnya. Nah, di sini saya punya ilustrasi masalah juga. Di sini ada ilustrasi masalah. Slide tadi bukan yang tadi tuh ilustrasi masalah. Nah, ini. Di sini transportasi. Saya menggunakan bus dari stasiun A ke stasiun B. Nah, di sepanjang perjalanan si bus itu di beberapa halte, ada penumpang yang naik dan turun. Tentunya kalau yang sudah tahu RME pasti tahu permasalahan ini. Jadi ini merupakan
konteks sederhana di level SD kelas 1 kalau tidak salah ya, terkait dengan penjumlahan dan pengurangan, fraksi campuran, penjumlahan dan pengurangan. Nah, konteks bus ini sudah umum digunakan karena dekat dengan siswa. Jadi hampir di semua kota ada bus begitu ya, dan mereka sudah pernah menaiki bus. Jadi mereka bisa membayangkan, dia nggak perlu bawa busnya ke kelas kan, nggak perlu. Jadi mereka bisa membayangkan bus seperti apa. Nah, di sini siswa dimungkinkan untuk membangun model penyelesaiannya sendiri. Dari konteks seperti ini, konteks bus seperti ini, kita bisa mendorong siswa nantinya untuk apa namanya, membuat model off, buat model atau strategi awal siswa yang berbeda-beda. Mungkin ada yang nanti yang membuat bikin tabel, bikin busnya sendiri, gambar busnya sendiri, atau bikin sketsa kotak saja atau bagaimana begitu ya. Nah, tapi secara bertahap menuju nantinya tentunya yang ingin kita tuju di sini adalah garis bilangan. Ya boleh next slide, Bu Ella. Next slide. Nah ini. Nah di pengembangan model solusi. Nah di sini saya fokuskan ke matematika, matematisasi horizontal sama matematisasi vertikal. Sebelum ke matematisasi vertikal, kita harus melihat matematisasi horizontalnya terlebih dahulu. Nah, siswa di sini mengubah permasalahan tadi, si konteksnya tadi, menjadi suatu representasi informal mereka yang saya apa namanya istilahkan tadi sebagai model of ya tadi ya, model of representasi informal, strategi awal siswa bisa macam-macam. Di gambar dua ini ada yang menggambar bisnya. Nah, menggambar bisnya serta penumpang, jumlah penumpangnya. Kemudian ada yang menggambar nggak gambar bisnya tapi langsung aja gambar kotak begitu ya. Itu jadi stasiun A, B sama haltenya gitu kan. Nah, itu masih di ranah model of. Nah, setelah itu mereka masuk ke ranah matematisasi vertikal. Jadi jembatannya matematisasi vertikal. Itu ranah ke model 4. Jadi di model 4 ini sudah ada simbol, sudah ada simbolnya. Kayak misalkan bukan kita nggak pakai gambar lagi. Kalau di situ di siswa langsung tuh udah aja ngitung jumlah penumpangnya. Yang naik plus, yang turun negatif gitu ya. Jadi nantinya muncul angka, muncul operasi. Jadi udah langsung masuk ke model 4-nya. Nah, jadi pembelajaran yang baik ini tadi bukan hanya langsung ke beban akhir saja, tapi juga memperlihatkan bagaimana model itu dibangun, strategi-strategi siswa itu dibangun, dan kemudian diperdalam. Jadi kita bisa diskusikan nanti strategi siswa si A, si B, si C yang berbeda itu kita bisa diskusikan bersama-sama di kelas. Nah, apakah itu benar atau salah? Tidak apa-apa. Jadi ketika yang salah nggak boleh kita salahkan. Yang penting mereka sadar sendiri kalau cara yang mereka buat itu keliru, gitu ya. Oke, next slide, Bu Elna. Nah, selain prinsip RME, karakteristik RME juga penting untuk diketahui. Di sini diungkap oleh Travers dan Baker, gitu ya. Keduanya menekankan bahwa RME ini memiliki 5 karakteristik penting. Yang pertama itu phenomenological exploration, tentunya yang berisikan konteks tadi ya, itu ada di dalam prinsip RME tadi. Kemudian yang kedua, using models and symbols. Jadi penggunaan model dan simbol di dalam progressive mathematization. Jadi ada model di situ dan ada matematisasi horizontal dan vertikalnya. Kemudian using students own contribution. Jadi kontribusi siswa harus pekerjaan sendiri. Siswa harus ada kegiatan atau momen kerja sendiri. Jadi jangan sampai kalau misalkan di kelompok
kanju. Semua di sini kan bicaranya students own contribution. Jadi hasil kerjanya diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah interaktivitas. Interaktivitas penting untuk berbagi antar sesama siswa dengan siswa atau mungkin berbagi antara guru dan siswa tadi yang ada namanya scaffolding tadi ya. Jadi interactivity ini penting untuk penyampaian makna begitu ya, ide gitu, antara satu dengan yang lain sehingga terhubung dapat berbagi intertwinement. Nah, intertwinement ini adalah keterkaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Kelima, hal ini di dalam RME ini memberikan bahwa pendekatan RME ini bukan sesuatu yang pasif. Siswa dituntut untuk aktif dalam membangun, untuk aktif dalam membangun konsep, untuk aktif untuk berdiskusi satu dengan yang lainnya, dituntut aktif juga untuk mengaitkan ide antara yang satu dengan yang lainnya secara terpadu gitu ya. Oke, next slide, Buana. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan sih di sini tugas kita sebagai pendidik gitu ya, bukan hanya ngajarin siswa matematika aja sebagai kumpulan prosedur atau rumus gitu ya, tetapi kita perlu membangun jembatan yang kokoh, yang tidak mudah roboh gitu ya, agar siswa nanti dapat bergerak dari awal intuisinya sampai menuju ke formalitasnya. Kemudian jembatan itu tuh harus cukup kuat, harus cukup fleksibel, cukup bermakna juga agar siswanya tidak sekedar langsung dapat jawaban, tapi juga dapat memahami perjalanan proses berpikir. Kalau paham, rasanya ketika misalkan diberikan sesuatu masalah yang berbeda, dia bisa mencari solusi yang berbeda juga dengan mudah, begitu ya. Tidak langsung, tidak ketika misalnya kita bandingkan dengan yang langsung dapat hasil gitu ya. Nah, di situ jembatan itu penting. Makanya saya ambil kunci jembatan di sini, bridging di sini, bridge. Jembatan ini penting untuk siswa agar dapat mendapatkan pemahaman yang bermakna, begitu ya. Itu mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mungkin dapat bisa lebih jika di sesi diskusi nanti. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah uh, memperhatikan dengan baik. Mohon maaf bila ada kekurangan yang saya sampaikan, bila nanti ada pertanyaan ataupun masukan, mari kita diskusi. Saya sangat senang untuk diskusi dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Elna kembali. Baik, terima kasih Pak Eka yang sudah menjelaskan mengenai apa sih maksud dari bridging di RME ini atau jembatan ya Pak, membangun jembatan realistik melalui pendekatan RME ini. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan sangat insightful oleh narasumber kita. Kita stop share dulu mungkin ya. Ya, baik. Sudah sangat insightful dijelaskan oleh narasumber kita apa sih maksud dari membangun jembatan melalui RME ini dan bagaimana pentingnya RME ini digunakan untuk pelajaran matematika di sekolah. Dan menarik ya Pak, sebetulnya saya juga punya insight yang baru nih karena biasanya kita berpikir bahwa kalau pakai RME itu konteksnya betul-betul harus benda nyata gitu, tapi ternyata tidak sewajib itu ya Pak. Yang penting RME itu adalah konteks yang digunakan itu bisa dibayangkan atau imaginable gitu di otak siswa gitu. Ya.
Berarti bendanya tidak harus ditunjukkan, tidak harus dibawa, ataupun tidak harus yang betul-betul nyata, tapi bisa dibayangkan oleh siswa. Salah satu yang menarik juga tadi Pak mengenai naga, ternyata kita juga harus berhati-hati dalam memilih konteks untuk RME tadi ya Pak, karena jangan-jangan konteks yang kita ambil itu malah jadi sesuatu yang keliru gitu. Padahal kita ingin membuat konteks itu dari dunia nyata, malah jadi konteksnya adalah dunia yang tidak nyata justru ketika kita gunakan. Baik, itu sangat menarik Bapak Ibu. Penjelasan dari Pak Eka tadi banyak sekali hal baru yang saya dapatkan, khususnya mungkin ya untuk saya sendiri. Untuk itu, apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai RME ini atau bridging yang tadi di dalam tanda kutip selalu digaungkan oleh Pak Eka ini, bridging antara dunia nyata dengan formal dalam matematika, kami persilakan terlebih dahulu untuk satu orang penanya, silakan Bapak. Ya, tadi ada yang raise hand, silakan Bapak. Kami berikan kesempatan untuk penanya pertama. Kita berikan dua penanya dulu ya Bapak Ibu ya untuk termin pertama, silakan. Sudah ada yang raise hand, Bapak Suwarto. Kami persilakan Pak Suwarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ilna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Dokter Eka. Waalaikumsalam Bapak. Eh, saya menunggu-nunggu ini bisa ketemu langsung dengan Pak Dokter Eka. Beberapa tahun yang lalu sering komunikasi hanya lewat WhatsApp. Untuk pernah ngirim di artikel di Musyawarah Jurnal IP. Eh, ini saya ketemu langsung walaupun virtual. Eh, Terima kasih Pak Dokter, ini bisa langsung ketemu. Saya ada beberapa yang eh, ingin didiskusikan gitu, biar pengetahuan saya tentang realistic matematika education ini bisa lebih paham lagi, Pak Dokter. Jadi tadi dikatakan bahwa RMA itu eh, tidak berarti tidak selalu harus dalam bentuk nyata. Tadi sama moderator disinggung, tetapi hal yang bisa dibayangkan. Kemampuan mental imagery siswa itu tentu berbeda-beda. Ada yang bagus, ada yang kurang. Bagaimana ketika mendapatkan siswa yang mental imagery-nya kurang? Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa tadi dikatakan siswa menemukan kembali konsep matematika melalui proses berpikir sendiri, bukan bukan menerima rumus. Tadi eh, tadi saya catat, saya baca ulang. Mudah-mudahan nggak keliru catatan saya. Ah, di artikelnya Kahneman itu ada dual proses teori berpikir, ada yang berpikir secara eksplisit dan implisit, di mana yang eksplisit itu kecenderungannya melalui pola-pola dan rumus yang baku. Yang implisit itu kecenderungan intuitif dan muncul secara spontan. Nah, siswa-siswa yang kecenderungannya berpikirnya eksplisit ini beberapa kalau menemukan rumus sendiri itu rada kesulitan ini Pak Eka. Kalau saya ngajarnya di SMK sekarang Pak Eka, jadi eh, bersentuhan langsung dengan siswa. Bagaimana siswa-siswa yang memang kecenderungannya berpikirnya eksplisit ini? Apakah harus dikasih rumus saja atau memang harus dipaksa untuk menerima rumus kemudian menerapkan? Demikian Pak Elka, terima kasih eh, eh, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwarto atas pertanyaannya.
Kita jawab dulu atau nunggu satu lagi nih Pak? Karena kita sedang buka eh, dua penanya untuk satu termin. Mau langsung dijawab dulu atau gimana Pak? Mungkin sambil nunggu bisa dijawab dulu ya, Buana. Ya, baik Pak. Silakan dijawab Pak. Di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana jika mendapatkan siswa yang mental imaginary-nya kurang begitu Pak? Lalu yang kedua, bagaimana cara menghadapi siswa yang pola berpikirnya adalah pola berpikir eksplisit? Silakan Pak Dr. Eka. Oke. Baik, yang pertama dulu mungkin. Hmm, Sebelumnya terima kasih Pak Suwarto, Alhamdulillah bisa bertemu walaupun secara online ya Bapak ya. Oke, yang pertama tadi untuk siswa yang imaginary-nya kurang begitu ya. Nah, kita pasti paham semuanya ketika misalkan berbicara siswa dan kemampuan siswa, kemampuan kognitif, kemampuan afektif, eh, termasuk kemampuan imajinasi siswa tentunya berbeda-beda. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, begitu ya. Nah, dalam RM ini menampung semua. Nah, itu dapat terlihat nantinya di model of-nya. Di model of-nya. Strategi yang mereka gunakan seperti apa. Nah, nanti strateginya kita kita bisa, ya itu kan pasti diberi waktu yang cukup begitu ya, yang ruang seluas-luasnya buat mereka buat berpikir ketika menyelesaikan masalah ini tuh harus seperti apa dengan apa yang mereka miliki. Nah, dengan kemampuan berbeda tersebut, tentunya nanti muncullah beragam strategi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang benar, mungkin ada yang salah. It's okay, nggak masalah. Itu kan dikumpulkan. Itu kan dikumpulkan nantinya, dan nantinya tentunya didiskusikan bersama-sama. Jawaban yang berbeda itulah tujuan kita. Kalau sama saja, tentu nanti jadilah pertanyaan. Itu malah jadi gitu ya, kenapa kok jawabannya sama? Jadi kalau berbeda-beda dengan kita. Jadi memperkaya jalan pikiran eh, si A, si B, mau itu level ujiannya tinggi ataupun rendah. Nantinya dengan adanya diskusi, interaktiviti, mau secara berkelompok ataupun secara kelompok besar oleh guru, dibimbing oleh guru, jawaban atau model of yang keliru dan model of yang sudah benar akan terbahas. Siswa yang kurang tentunya akan terbantu di situ. Melihat pekerjaan, melihat produk dari siswa lainnya. Jadi terbawa begitu ya. Jadi dia tahu mana yang benar. Jadi dia tahu model yang dia buat sudah benar atau keliru atau tidak, gitu ya. Dari situ ada semacam kegiatan yang menyatukan antara strategi yang sudah mereka buat masing-masing. Nah, jadi tidak masalah buat siswa yang imaginary-nya kuat. Pertanyaan kedua, gimana? Bagaimana, apakah siswa yang cara berpikir atau pola pikir eksplisit, apakah bisa menggunakan pendekatan RME ini atau harus dipaksa diberikan rumus di awal seperti itu, Pak? Bagaimana treatmentnya Oke, untuk siswa yang berpikir eksplisit? jadi siswa yang berpikir eksplisit ini kan seperti yang disampaikan oleh Pak Suwarto tadi kan yang langsung, yaitu namanya deduktif begitu ya, langsung dari rumus gitu, berpikirannya cepat. Biasanya kognitifnya itu yang menengah ke atas biasanya di situ. Nah, kalau dari pengalaman saya RME ini eh, sangat-sangat berguna bagi siswa yang kognitifnya itu menengah ke bawah. Untuk yang menengah ke atas ini tinggal diberi apa namanya pemahaman lebih jauh terkait dengan makna dari yang sudah mereka pahami. Karena biasanya untuk yang menengah ke atas itu eh, dikasih rumus sudah bisa diaplikasikan. Dikasih soal bisa, dikasih soal beda yang soal juga dia bisa gitu ya. Nah, tinggal makna dari yang mereka gunakan itu gitu. Tinggal itunya saja. Jadi harus, kalau 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 menurut saya pribadi sih
ada perlakuan khusus di mana di siswa berpikir ini dibantu dengan cara yang berbeda. Jangan diperlakukan hal yang sama, karena kalau misalkan diperlakukan sama, ada kecenderungan mereka tuh bosan. Ini bukan belajar matematika, Pak. Matematika yang saya tahu tuh hitung, rumus, saya kerjakan gitu kan. Yang itu biasanya dari yang menengah ke atas tuh seperti itu gitu. Dia harus ada strategi khusus supaya mereka tidak bosan dan mereka bisa memahami terkait dengan apa yang ingin disampaikan uh, di konsep tersebut. Jadi maknanya mereka tuh dapat, bukan cuma prosedurnya aja. Karena buat mereka tuh prosedur itu udah gampang lah ya untuk menengah ke atas tuh. Begitu. Begitu Pak Suwarto, mungkin mohon maaf bila tidak memuaskan jawabannya. Terima kasih Pak Elka. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, Pak Suwarto, terima kasih atas pertanyaannya dan juga Dr. Eka, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Pak Suwarto. Kita buka kembali sesi diskusinya. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin berdiskusi mengenai RME ini atau penerapannya di sekolah, atau mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah menerapkan tapi ternyata ada kekurangan nih, kira-kira di bagian mana kurangnya, kita bisa diskusikan di sini. Silakan Bapak Ibu. Pak Suwarto, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin masih kita buka sesi diskusinya. Kami persilahkan. eh yang lain dulu dah nanti. Yang lain dulu. Baik, terima kasih Pak Suwarto. Iya. Silakan Bapak Ibu, Eh, masih kami buka untuk sesi diskusinya. Kalaupun misalkan tidak berupa pertanyaan atau mungkin berupa pernyataan begitu Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang di sini sudah menerapkan RME-nya di sekolah gitu, ingin berbagi pengalamannya seperti itu, kami juga persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi maupun baik itu bertanya maupun itu memberikan pengalamannya mungkin selama mengajar di sekolah menggunakan pendekatan RME ini. Pak Dr. Eka sambil menunggu pertanyaan, kira-kira kalau misalkan disampaikan ini ke Bapak Ibu guru yang ada di sini, kira-kira media atau LKPD seperti apa gitu ya yang cocok bisa digunakan untuk pendekatan RME ini gitu. Siapa tahu Bapak Ibu di sini masih belum kepikiran pengen pakai RME ini, tapi kira-kira pakai media atau LKPD-nya apa gitu ya yang cocok untuk diterapkan di sekolah menggunakan pendekatan RME ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dana ya. Jadi RME nggak anti media ya Bu ya. Itu media itu benar-benar membantu gitu. Jadi kita pastinya ketika menggunakan media kita ingin pembelajaran yang kita lakukan tuh dapat lebih maksimal. Dalam RME pun sama. Nah, ketika kita mau menggunakan media, entah itu media digital ataupun media konkret, itu sangatlah bagus gitu ya. Tapi jangan sampai eh, apa namanya, kalau di RM itu ada yang namanya HLT, gitu ya, Hypothetical Learning Trajectory. HLT, RPP-nya RML, Hypothetical Learning Trajectory. Di situ kita menyusun rencana kita dari awal sampai akhir, dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir, tujuan kita apa, ada berbagai kegiatan yang kita lakukan, itu adalah berupa rangkaian kegiatan. Ya, kasih menaktifkan di jalan ini kita perlu melakukan beberapa kegiatan untuk menuju satu tujuan. Nah, di situ kita membentuk atau membuat pola HLT. Nah, di dalam HLT ini pasti terdiri dari beberapa kegiatan atau beberapa pertemuan. Nah, mungkin di kegiatan A atau di kegiatan B, kita bisa menyelipkan suatu media. Tentunya media ini dapat membantu untuk memberikan pemahaman siswa terhadap tujuan pada kegiatan tersebut. Gitu ya. Yang cocok media apa nih? Pakai media konkret kah? Atau pakai media digital kah? Atau pakai media apakah? Nah, fungsi medianya pun berbeda-beda ya.
Ada yang sebagai pemberi materi mungkin ya, ada yang sebagai persepsi mungkin, atau ice breaking saja mungkin, atau mungkin sebagai evaluasi. Nah, itu tergantung dari tujuan dari masing-masing kegiatannya seperti apa. Nah, apakah bisa semua aktivitas atau semua kegiatan ada medianya? Kalau diperlukan, kenapa enggak? Kan tujuan kita kan ada tujuan utama pada dalam HLT itu, di masing-masing kegiatan itu, rangkaian kegiatan itu ada tujuan masing-masing. Jadi setiap tujuan tercapai, nyampailah ke tujuan utamanya. Nah, sekali lagi, RME tidak anti media. Jadi ketika kita menggunakan suatu media, itu dapat membantu pemahaman siswa, itu. Nah, apa namanya, di apa namanya, di kampus saya sebelumnya di IP Garut, jadi di Pasca ada mata kuliah Basic Mathematics Education, dan juga mata kuliah Basic Mathematics Education based on ICT gitu. Nah, jadi ada RME berbasis media digital. Nah, di situ dimunculkan, dan di situ kita pelajari banyak hal terkait dengan uh, HLT seperti apa, terus media yang cocok, media digital yang cocok tuh yang bagaimana, masuknya di mana. Jadi makanya saya bilang tadi di awal, RME ini nggak anti media. Gitu, Bu Ana. Baik. Kalau untuk penerapannya sendiri, Pak, apakah RME itu cocok gitu Pak untuk seluruh jenjang pendidikan? Karena ini kan konteksnya sangat dunia nyata atau imaginable ya Pak. Sedangkan kalau untuk jenjang sekolah seperti SMA gitu mungkin yang sudah tinggi SMK itu kan harusnya kemampuan abstraksinya sudah cukup tinggi ya Pak. Apakah penerapannya itu bisa gitu di seluruh jenjang pendidikan seperti itu? Oke, terima kasih pertanyaannya, Bella. Ini benar-benar pertanyaan yang bagus sekali, karena memang ditanyakan RME itu mentoknya di SD gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Ya, jawaban seperti itu, pendapat seperti itu, ya ada benarnya juga ya. Memang lebih cocoknya di SD, karena di kiblatnya pun kan di Belanda. Yang kalau yang saya tahu itu penerapannya di SD, di SMP belum banyak. Tapi kalau kita lihat riset terkait dengan RME, ada banyak kok, terutama di Indonesia yang di SMP. Kalau kita berbicara SMA, ada kok RME di SMA. Kuliah juga ada kok RME. Kan tadi kita berangkat, kalau jawaban yang benarnya harusnya bisa, semua level bisa. Nah, terbukti dengan riset yang ada gitu ya. Walaupun semakin tinggi levelnya, semakin menciut ya, semakin mengecil begitu ya, kuantitas dari penggunaan RME ini. Nah, kenapa? Karena tadi realistiknya ini artinya itu bukan nyata, tapi bisa dibayangkan dan bermakna untuk peserta didiknya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara ranah kognitif untuk SMP, sesuatu yang bisa dibayangkannya berarti materi, simpelnya gitu ya, materi yang sudah dia pelajari waktu SD. SMA berarti realistiknya itu adalah sesuatu yang dia udah pelajari di SD dan SMP. Kuliah yang udah dia pelajari tentunya di SD, SMP, SMA. Imaginable-nya setiap level berbeda-beda. Jadi kalau kita udah berbicara SMA atau kuliah, kita nggak bicara bus naik dari halte A ke halte B berapa penumpang, nggak berbicara lagi seperti itu kan. Materinya pun udah beda lagi gitu. Kalau di kuliah, kita berbicara kayak misalkan turunan. Nah, kasus seperti apa nih terkait dengan konsep turunan atau integral gitu kan. Sesuatu yang dia bisa bayangkannya seperti itu. Dia ada masalah atau konteks yang bisa kita angkat.
Gitu. Iya, baik. Berarti intinya bisa ya Pak diterapkan di semua jenjang pendidikan, tapi mungkin Harusnya bisa. porsinya beda gitu ya Pak, antara yang kemampuan abstraksinya masih rendah seperti di tingkat SD ataupun yang abstraksinya lebih tinggi begitu di tingkat SMA. Ini ada Tuh. pertanyaan Pak di kolom komentar, saya izin bacakan dari Kak Asya Aula Hazizah. Jika siswa memiliki kemampuan awal yang relatif rendah, apakah pendekatan RME tetap efektif atau justru membutuhkan prasyarat tertentu agar dapat berjalan optimal? Oke, baik. Kemampuan awal yang relatif rendah. Nah, saya tadi udah singgung eh, pada saat pertanyaan Pak Suwarto, gitu ya. Saya bilang tadi RM ini efektif gitu ya buat kemampuan yang menengah ke bawah. Kenapa saya bilang seperti itu? Itu hasil ketika disertasi saya kemarin, disertasi saya dulu gitu ya. Jadi saya eh, apa namanya kemampuan siswanya saya bagi tiga, rendah, sedang, tinggi. Nah, RMB yang saya waktu itu angkat itu lebih berperan, lebih berpengaruh secara signifikan di level siswa yang rendah dan yang sedang. Sementara yang tinggi naik tapi nggak signifikan. Nah, makanya tadi saya menyarankan ke Pak Soeharto itu ketika yang kognitifnya bagus itu harus ada semacam perlakuan khusus tambahan. Nah, saya temukan juga pada saat penelitian saya dulu tuh yang tinggi itu malah terkesan tadi ya bosan. Karena yang mereka tunggu-tunggu itu biasanya orang-orang yang bukan beranggapan matematika itu sulit, tapi matematika itu menyenangkan. Karena mereka suka ngitung, mereka suka matematika, mereka susah sesuatu yang susah. Itu yang level yang tinggi. Ketika dikasih sesuatu yang matematika kayak gini gitu ya, aktivitas, kegiatan, bermain, eh, apa namanya, jarang hitungan tapi nggak banyak. Jadi tantangan buat mereka tuh berkurang sehingga ada kesan bosan di situ. Di situ yang saya temukan tapi belum saya follow up ya. Saya rencananya dulu tuh ingin ada penelitian lebih lanjut terkait dengan perlakuan itu, tapi sampai saat ini belum gitu ya, belum saya lakukan. Nah, jadi teringat kembali gitu ya. Jadi kalau pertanyaan dari Bu Ashwa tadi ya, kalau dari pengalaman saya dan riset saya sebelumnya sangat bagus gitu ya untuk RI, untuk kemampuan untuk siswa dengan kemampuan yang kurang begitu. Baik, itu ya Kak Asya jawaban dari Dokter Eka. Ternyata RMA itu justru lebih bagus gitu untuk digunakan di siswa yang kemampuan awalnya relatif rendah begitu ya Pak ya. Ya, Biasanya nih Pak, biasanya yang Bapak temukan kira-kira kalau penggunaan RME di sekolah itu biasanya tantangannya tuh apa gitu Pak, dan solusi apa yang mungkin bisa Bapak berikan kepada Bapak Ibu guru yang mungkin di sini akan menerapkan RME di sekolah. baik. Terima kasih banyak. Tantangannya saya rasa semua orang sudah pada tahu. Yang pertama itu waktu. Waktu. Misalkan tadi saya bilang, Bapak Ibu jangan buru-buru. Bapak Ibu kasih uang seluas-luasnya buat siswa untuk mengeksplor strateginya. Tapi kan faktanya Pak, jam di sekolah kan cuma sekian menit, 40 menit dikali 2, 80 menit. Nanti habis Pak waktunya. Nanti nggak sampai dong materinya. Itu tantangan. Itu yang udah bukan rahasia umum lagi. Dan memang apa namanya sangat sulit untuk kita paksakan gitu, kita ramu gitu ya. Makanya kalau saya sarankan biasanya kalau ke guru itu jangan ambil 100% RW, tapi ambil sebagiannya. Yang sekiranya guru di proses RM itu penting, taruh di situ. Ini enggak semua. Cuman kalau kata kalau kita lihat kurikulum di Belanda,
Belanda tuh kalau menuju sesuatu tuh kayak pesawat. Dia di awal itu pelan gitu ya, tapi tiba-tiba melesat naik gitu ya. Nah, kalau kita naiknya kayak tangga. Nah, naiknya kayak tangga. Tapi lama nyampe atasnya. Dan ketika sampai atas pun nggak seatas pesawat. Nah, itu bedanya. Nah, kalau kita memaksain jalannya RMA ini yang kayak pesawat tadi, tapi jalan cerita kurikulum di kita ini di Indonesia ini nuntut kita kayak tangga, ya nggak bisa kan, susah kan. Kita sebagai guru harus fleksibel untuk memilih ketika kita bisa memberikan ruang waktu yang luas, ya kita berikan. Tapi kalau nggak bisa, berarti jangan memaksakan RMA tersebut. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, materi, tuntutan materi kan. Materi. RMA tadi saya bilang mungkin untuk satu tujuan tadi kita butuh beberapa rangkaian kegiatan. Nah, sementara materi ini tuh harus beres Pak di minggu ini. Nggak bisa Pak. Materi ini dibagi-bagi jadi beberapa bagian. Beresnya bisa sebulan gitu. Kelamaan. Nah, tantangan ini. Balik lagi ke kurikulum kita kan. Untuk materi disampaikan selama satu semester. Sementara kalau kita paksakan mungkin cuma beres satu dua bab. Nggak bisa sampai 4 bab. Nah, itu tantangan yang cukup berat. Waktu, materi, kemudian satu lagi adalah persiapan dari guru itu sendiri. Bukan cuman kalau kita bilang kalau ada instrumen yang gunakan instrumennya, tapi juga kesiapan dari gurunya menghadapi siswa yang bisa dibilang nanti kelasnya ribut. Soalnya kan diskusi ya, ada interaktif ya, kegiatan. Jadi bukan melulu ngerjain soal sendiri atau berkelompok, tapi ada semacam kegiatan sosial di situ. Ada ilmu yang akan dibagikan oleh siswa satu dengan siswa yang lainnya. Ada diskusi besar, ada diskusi kecil, akan ramai sekali. Jadi guru akan sangat sibuk pindah dari yang sana ke situ, ke sono, pindah ke sana kemari, karena tugasnya kan membimbing, memberikan bimbingan arahan yang benar gitu, jangan sampai siswanya menuju ke arah yang salah gitu kan ya. Nah, itu tugas berat buat guru, tantangan berat buat guru yang mungkin terpikirkan sekarang oleh saya. Tiga hal tersebut. Itu mungkin Biana. Ya memang agak sulit ya Pak kalau disesuaikan dengan kurikulum di Indonesia begitu karena mata pelajaran matematika tuh paling maksimal juga 4 jam ya Pak di sekolah itu sekali pembelajaran. Jadi kalau memang melihat dari struktur RMA ini lumayan agak menantang gitu untuk guru kalau untuk digunakan. Tapi apabila nih Pak, apabila ada guru yang kayaknya saya menarik nih Pak, saya tertarik untuk menggunakan RMA ini di sekolah karena apalagi mungkin di sekolahnya banyak siswa dengan kemampuan yang rendah kan lebih mudah ya Pak nanti untuk menjelaskan matematika menggunakan RMA ini. Sebelum kita akhiri sesi ini Pak sekalian ya Pak ya. Apa motivasi, maksudnya apakah motivasi apa yang bisa Bapak berikan gitu untuk guru-guru yang ada di sini, Bapak Ibu guru di sini apabila Bapak Ibu guru ini ingin menerapkan RME di sekolah gitu, motivasi dan saran dari Bapak apa? Sekalian kita menutup sesi ini, Pak. Silakan. Baik, motivasi buat Bapak Ibu guru yang ingin menerapkan RME kelasnya begitu ya. Hmm, saya sampaikan mungkin yang pertama itu adalah semangat gitu. Karena yang Bapak Ibu akan lakukan itu sangatlah bermanfaat buat siswa Bapak Ibu karena RMA ini sejatinya ingin
ingin membuat sesuatu proses berproses berpikir siswa itu dibangun dari apa yang sudah mereka ketahui sampai dengan pengetahuan yang baru. Proses yang ada di situ itu sesuatu hal yang penting. Jika siswa mengalami proses itu sendiri, maka yang mereka peroleh, yang mereka pelajari saat itu akan apa ya tersimpan lebih lama dibandingkan dengan apa yang mereka mudah dapatkan ketika kalau kita berbicara hasil musikalisasi, mereka ingat saat itu, tapi mungkin kedepannya bisa lupa. Nah, jadi proses itu yang akan Bapak Ibu tanamkan kepada siswa itu merupakan sesuatu yang penting buat mereka ke depannya. Jadi apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk usaha melakukan RME ini di kelas Bapak Ibu itu merupakan kredit plus pengorbanan Bapak Ibu semua yang nantinya akan menjadi pelajaran berharga buat siswa dan siswi Bapak Ibu sekalian. Itu aja mungkin Bu Elna yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak narasumber, Bapak Dr. Eka Satya Aldila Afriansyah, SSI MSc, dan Bapak Ibu dan juga teman-teman peserta webinar. Kita sudah berada pada penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Dr. Eka atas ilmunya hari ini, sangat insightful. Banyak sekali hal-hal baru yang ternyata saya sendiri juga keliru begitu mengenai RME dan sekarang sudah diluruskan oleh Dr. Eka. Dan juga kami juga ucapkan terima kasih pada Dr. Eka atas motivasinya dan juga saran-sarannya bagi Bapak Ibu guru yang ada di sini yang mungkin ingin menerapkan pendekatan RME di sekolahnya masing-masing. Dan kita juga jadi mengerti apa itu maksud dari jembatan antara dunia nyata atau realistik RME menuju ke angka begitu ya Pak ya, menuju ke kemampuan formal matematika siswa. Baik, karena kita sudah ada di penghujung acara, Kak, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Dr. Eka Satya Aldila Afriansyah, SSI MSc. Kami tutup sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih saya, Bu Elna. ya sama-sama Waalaikumsalam. Bapak. Kami kembalikan sesi ini ke MC mana Kak Anissa Kosahda Sabita, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elna. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber beserta dokumentasinya kepada Ibu Asya. Bisa di-share. Baik, apakah sudah terlihat? Baik, Iya sudah Pak. selanjutnya akan ada dokumentasi terlebih dahulu terkait penyerahan sertifikat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami mengundang seluruh peserta untuk mengikuti sesi foto bersama dengan narasumber sebagai dokumentasi kegiatan webinar series pada hari ini. Kami persilakan kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera karena akan ada sesi dokumentasi bersama dengan narasumber. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, demikian rangkaian pemaparan materi pada kegiatan webinar series hari ini yang telah kita ikuti bersama. Semoga ilmu dan wawasan yang telah disampaikan oleh narasumber kita dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita semua. Sekali lagi kepada Dr. Eka Satya, terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih Bapak. Baik, akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian.
Mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan dan salah-salah kata. Kepada Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link presensi, dapat mengisi link atau dapat di-scan saja barcode yang tertera di layar. Jangan lupa untuk absensi. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di webinar seri selanjutnya di hari Selasa. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpikir